Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Salam. Salam, selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dulu kita memuji Tuhan dari lagu bersyukur kepada Tuhan. Oke, setelah menyanyi nanti Ibu minta salah satu anak bisa pimpin doa di depan. Ya, oke, kita menyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, Ibu minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Mari, silakan Widya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Tuhan Yesus berkati kami untuk kita bisa belajar. Tuhan Yesus berkati kami untuk kita bisa belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak Widya. Silakan duduk. Ya. Kita tepuk semangat dulu ya, supaya kita lebih semangat pagi-pagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Hari ini Ibu mau ambil absen dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Ibu mau cek kehadiran dulu, ya. Adelia, ada. Alia, Glory, Hadir, Bu. Arkadius, Hadir, Bu. Diana Putri Dedubani Mesa, Hadir, Bu. Emanuela, Hadir, Bu. Prisil, Siprianus, Hadir, Bu. Selomita, Hadir, Bu. Widya Selan, Hadir, Bu. Yudhistira Umbuyagu. Ya, 16 orang hadir semua ya. Oke. Hari ini kita akan Ibu mau tanya, kira-kira ketika di rumah atau di sekolah kita punya teman atau sahabat tidak? Punya. Di rumah punya banyak teman tidak? Punya. Di sekolah punya banyak teman tidak? Punya. Nah, apakah kalau ketika kita memilih teman, apakah kita membeda-bedakan teman? Tidak. Nah, terus apa alasannya kenapa kita tidak boleh memilih teman? Coba, siapa yang bisa jawab? Oke. Karena semua ciptaan Tuhan sama. Terima kasih. Ya, tepuk hebat untuk Grace. Tepuk hebat. Hebat, hebat. 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 Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar mengenai tema kita hari ini, yaitu bergaul dengan semua orang. Ya, tujuan pembelajaran kita
peserta didik dapat memahami menghargai perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, keyakinan, dan latar belakang sosial bagi orang lain. Oke, mari kita baca sama-sama. Coba. Tema kita hari ini mari kita baca sama-sama. Coba. Bergaul dengan semua orang. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, coba mari kita baca sama-sama. Peserta didik dapat memahami, menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, dan latar belakang sosial bagi orang lain. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini meminta kita untuk kita harus memahami dan menghargai perbedaan orang lain. Yaitu dengan perbedaan apa? Coba. Apa saja menjadi perbedaan ketika kita bergaul dengan orang lain? Coba. Rambut. Perbedaan rambut. Oke, sip. Budaya, oke, mantap. Alia, Widya. Agama, mantap. Kulit. Ya, warna kulit, yes. Nah, oke. Apalagi? Jenis kelamin, mantap, anak luar biasa. Tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Hebat. Saya hebat. Oke. Jadi kita sudah tahu ya apa yang menjadi perbedaan ketika kita berkumpul dengan teman-teman atau di dalam lingkungan sekolah, di rumah, kita sudah tahu ya apa yang menjadi perbedaan. Namun, apakah perbedaan itu membuat kita tidak bisa bergaul dengan orang lain? Apakah perbedaan itu membatasi kita untuk bergaul dengan orang lain? Tidak. Tidak. Mengapa? Mengapa perbedaan itu tidak membatasi agar kita bergaul dengan siapa saja? Alasannya kenapa? Ada yang bisa jawab? Tadi sudah dijawab Ibu Nona Grace tadi. Apa? Karena kita itu diciptakan oleh Tuhan. Di mata Tuhan itu kita apa? Kita sama. Di mata Tuhan itu kita sama saja. Tuhan tidak pernah berkata bahwa oh ini si kaya, ini yang saya berkati, ini yang cantik itu yang Tuhan sayang. Tuhan tidak pernah berkata demikian. Oleh karena itu, pembelajaran kita hari ini mengajar kita untuk kita tidak boleh membeda-bedakan dalam pergaulan. Iya, ini bergaul dengan semua orang. Ini tema kita, ya. Ya. Tema kita apa? Tema kita hari ini apa? Bergaul dengan semua orang. Oke. Ya, tema kita hari ini apa? Bergaul semua orang. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Ibu duluan di sini dulu, iya. Kira-kira di gambar ini
Teman-teman lihat apa di sini? Ayo. Coba. Di sini bagaimana? Lihat apa di sini? Orang. Iya, orang ini. Coba lihat baik-baik. Amati dulu gambar ini. Sebelah sini. Sudah amati gambar ini? Nah, ibu mau tanya. Dari gambar ini, coba semua lihat di gambar ini. Dari gambar ini, apakah dari sekumpulan orang yang ada di sini, apakah ada perbedaan? Ada. Kira-kira perbedaan apa? Pertama. Rambut. Ya. Kuat, coba. Perbedaan apa yang ada? Rambut. Baju. Ya, warna baju. Jenis kelamin, yes. Warna kulit, mantap. Apa lagi? Suku. Suku. Iya, ada yang hitam, ada yang putih. Coba. Agama. Agama. Apa lagi? Budaya, ya. Oke. Ya, ibu mau tanya. Apakah dari perbedaan dari sekumpulan sahabat ini membuat mereka tidak saling saling menghargai satu sama lain? Tidak. Tidak. Apakah membatasi mereka untuk mereka bergaul? Tidak. Nah, walaupun berbeda, kita sudah sama-sama ya. Walaupun berbeda warna kulit, jenis rambut, jenis kelamin, tapi mereka adalah sahabat. Mereka menjalin persahabatan yang baik. Ibu, kasih tunjuk lagi satu gambar. Ya, coba. Lihat yang ini lagi. Halo. Amati gambar ini. Di sini ada perbedaan tidak? Ada. Ada. Kira-kira perbedaan apa di sini? Rambut. Rambut. Apalagi? Ya, baju. Kira-kira rambutnya bagaimana? Apa yang menjadi perbedaan rambutnya di sini? Oh, ada yang pirang, ada yang... Nah, terus bagaimana lagi? Perbedaan apa lagi? Kulit. Ada yang putih dan ada yang hitam. Di sini perbedaan apa lagi coba? Rambut. Rambut. Sudah tadi rambut. Baju. Baju. Kenapa bajunya? Satu bersih, satu kotor. Nah, mantap. Baju yang satu bersih, yang satu kotor. Apakah perbedaan ini mereka tidak bisa akrab? Tidak. Hmm? Tidak. Yang di sini. Perbedaan apa yang ada di sini? Suku. Suku. Iya, suku. Apalagi? Rambut. Rambut. Ya, sudah tadi. Nah, setelah kita amati beberapa gambar ini, kenapa? Sesuai tema kita, kenapa kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain? Kenapa? Karena semua kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan ciptakan kita dengan berbagai rupa. Dengan berbagai latar belakang kita, dengan berbagai berbagai perbedaan bahasa, perbedaan agama, namun Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk kita membeda-bedakan. Dan Tuhan mengajar kita semua adalah ciptaannya. Tuhan ciptakan kita itu dengan penuh kasih. Tuhan tidak pernah bilang, oh ini saya ciptakan dia seperti ini, karena saya tidak sayang. Tidak. Tuhan sayang semua umatnya. Nah, oleh karena itu, ibu minta, coba amati kau punya teman duduk
di samping kiri dan kanan. Coba amati, coba saling mengamati, coba. Ya, temanmu di samping, coba. Lihat dia, bagaimana dengan kau punya rambut, bagaimana dengan kau warna kulit, ada perbedaan tidak? Ada tidak? Kira-kira kalau di sini ada perbedaan apa dengan teman dudukmu? Rambut. Apa? Terus kalau di sini jenis kelamin, ya mantap. Di sini perbedaan apa? Warna kulit. Kalau di sini perbedaan apa? Kira-kira? Postur tubuh, ya. Apa? Hidung. Nah, kalau hidung bagaimana? Ada yang mancung dan ada yang biasa, mantap. Kalau di sini perbedaan apa yang ada? Rambutnya, rambut. Oke. Apakah dari perbedaan itu kita tidak boleh berteman? Apakah perbedaan ini kita tidak boleh bergaul dengan dia? Tidak. Oleh karena itu, Ibu mau dengan pembelajaran kita hari ini, kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena Tuhan akan marah ketika itu. Dia anak orang miskin. Dia ini bukan anak orang kaya. Saya tidak mau teman dengan dia. Dia ini tidak punya uang banyak. Tuhan tidak pernah ajar kita seperti itu. Iya, makanya hari ini kita belajar dengan tema bergaul dengan semua orang. Nah, oke, sekarang mari kita buka Alkitab. Kita buka Alkitab di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, yaitu di Galatia 3. Semua sudah dapat? Di Galatia 3 ayat 28. Sudah temukan semua? Sudah. Oke, mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Ya. Oke, 1, 2, 3 mulai. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sudah? Ibu ulang lagi satu kali. Iya, ibu sendiri akan baca. Iya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau perempuan. Ibu ulang lagi. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jelaskan? Sudah jelaskan? Sudah. Bahwa di firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita semua tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, namun kita adalah apa? Apa tadi? Satu dalam Kristus Yesus. Apa makna dari firman ini? Siapa yang bisa jawab? Oke, Gaby. Makna dari firman di atas adalah semua orang terlepas dari latar belakang, status sosial atau jenis kelamin, memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Oke, mantap. Dalam Kristus melampaui segala perbedaan yang ada di dunia. Iya. Tepuk salut untuk Gaby. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Mantap. Nah,
Makna dari firman di Galatia 3 ayat 28 adalah bahwa tidak ada lagi perbedaan antara kita sekarang. Tidak ada bilang, oh karena engkau laki-laki, oh karena engkau perempuan, engkau harus kerja seperti ini engkau laki-laki harus seperti ini. Atau engkau orang yang kaya, engkau kau punya posisi di sini, engkau orang, tidak ada lagi. Itu sudah ada dalam firman Tuhan di Galatia 3 ayat 28. Tuhan sudah menyatakan bahwa kita semua itu sama. Tuhan sudah sayang semua sama kita dengan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, Ibu minta kita sebentar akan kembali lagi baca ulang-ulang firman ini supaya kita lebih memahami lagi apa yang benar-benar Tuhan mau dalam kehidupannya kita ketika kita dalam pertumbuhan sebagai anak sekolah minggu, ketika kita bergaul dengan orang lain baik di lingkungan sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, mari kita terapkan ini. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Ya, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oke, Ibu minta contoh, sebutkan salah satu contoh. Ketika kita bergaul dengan siapa saja. Maksudnya ketika kita tidak membeda-bedakan orang lain, perilaku apa yang kita buat dengan orang itu yang tidak menunjukkan bahwa kita membeda-bedakan orang lain. Kira-kira contohnya apa? Coba. Siapa yang bisa jawab? Coba. Kira-kira contohnya? Saling membantu. Nah, oke. Saling membantu. Kita membantu orang ketika dalam apa saja? Coba. Kesusahan. Apa lagi? Memahami perbedaan. Ya? Memahami perbedaan. Ya, kita paham dia bahwa dia walaupun dia berbeda agama dengan kita, kita tidak pernah menganggap dia bahwa dia bukan bagian dari kita, bukan kita tidak menganggap dia bukan bagian dari teman kita. Nah, oke. Yang lain lagi? Saling mengasihi. Ketika apa kita saling mengasihi? Ketika apa? Yang lain bagaimana? Saling menghormati. Saling menghormati. Saling menghormati ketika kita dalam situasi apa untuk kita saling menghormati? Kira-kira dalam hal apa kita menghormati? Beribadah. Beribadah, mantap. Apalagi? Memuji Tuhan. Iya, memuji Tuhan. Ini bagaimana? Saat ada tamu di rumah. Saat ada tamu di rumah kita harus saling menghargai. Kita hargai ketika tamu kita datang di rumah, kita bilang, oh dia bukan satu teman, kita kasih tinggal dia duduk sendiri di teras. Nah, mantap. Apa lagi? Apa lagi? Mengantuk, iya. Kita tepuk semangat sedikit. Iya. Tepuk dangding dulu. Oke. Tepuk semangat. Dang dang. Ding ding. Dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat cus. Oke, itu semangat. Oke, Ibu kembali lagi. Kira-kira apa lagi, contoh-contoh apa lagi yang kita buat, yang kita lakukan, yang yang membuktikan bahwa kita tidak membeda-bedakan orang lain. Contoh-contoh apa lagi? Masih banyak contoh. Ketika kita di sekolah apa coba? Ketika kita di sekolah. Saling berbagi. Ketika kita lihat teman yang tidak punya uang jajan, terus kita punya uang jajan hari ini agak cukup yang mama kasih, kita bisa berbagi dengan dia. Apa lagi?
Saling membantu. Saling membantu dalam hal apa ketika di sekolah? Waktu apa? Kita bantu dia waktu apa kalau di sekolah? Bertugas, piket harian. Apalagi? Iya, teman jatuh, pasti kita tolong dia. Kalau pas piket, dia mungkin ini kita kasih tinggal satu teman dia sapu sendiri, dia pel sendiri. Pasti kita bantu kan? Nah, terus ketika teman jatuh, apakah kita langsung biarkan teman itu jatuh berdarah? Kita tidak tolong dia? Pasti tolong kan? Nah, itulah anak Tuhan. Oleh karena itu, Ibu minta kita semua bisa terapkan materi ini, ya, baik di rumah maupun di sekolah dan bahkan kita di lingkungan manapun kita terapkan itu. Kita tidak membeda-bedakan. Karena kayaknya Ibu sering ketemu kalau di sekolah, kalau pas ini keluar istirahat, suka pilih teman. Dia suka panggil dia teman yang banyak uang. Oh iya, saya suka teman ini kan dia banyak uang. Nah, tidak, karena dia punya bapak pejabat. Nah, terus sementara kalau dia teman yang tidak ada uang, dia suka berteman dengan dia. Terus kalau ini yang satu orang tuanya petani, dia tidak suka berteman. Nah, terus itu di lingkungan sekolah, iya. Itu di lingkungan sekolah. Terus kalau di rumah, di rumah mana? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Apalagi? Menyayangi orang tua. Menyayangi orang tua. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Taat kepada orang tua. Taat pada orang tua. Apalagi? Contoh-contoh apa yang kita harus terapkan di luar sekolah? Menghargai orang tua. Menghargai orang tua. Yang lain lagi. Kalau di sekolah tadi, bagaimana tadi di sekolah? Contohnya apa kalau di sekolah? Membantu. Membantu apa? Membantu teman yang bertugas. Membantu teman yang bertugas, yang sedang melaksanakan piket harian. Apalagi? Apalagi? Saling menegur. Saling menegur ketika membuat salah. Teman membuat kesalahan. Apalagi? Membantu teman dalam hal apa? Jatuh. Ketika jatuh. Sudah tadi. Nah, apalagi? Yang lain lagi, apa lagi? Membantu teman ketika apa? Kesusahan. Kesusahan apa? Tidak punya uang, terus tidak punya apa lagi? Beras. Oh, mantap. Apalagi? Membantu teman ketika teman tidak punya alat tulis. Membantu teman ketika teman tidak punya penghapus. Membantu teman ketika teman belum lancar membaca. Itu juga salah satu contoh bahwa kita tidak memilih-milih teman. Kita suka bergaul dengan siapa saja. Ya? Dan juga ketika dalam kelas begini, kalau ibu minta pendapat dari teman-teman lain, bagaimana coba? Bagaimana? Apakah ketika ada pendapatnya Jen, yang lain bagaimana? Harus dihargai pendapat orang lain. Nah, mantap. Coba ulang Debbie. Menghargai pendapat orang lain. Itu juga salah satu bentuk bahwa kita menghargai orang lain. Kita tidak membeda-bedakan orang lain. Nah, oleh karena itu, Ibu minta sekarang kita dalam bentuk kelompok, Ibu akan kasih tugas dan nanti di tugas itu
Silakan diisi nama-nama kelompoknya oleh ketua kelompok, dan nanti ada tugas-tugas yang Ibu kasih. Silakan diisi dengan baik. Lalu nanti Ibu yang menilai. Ya. Seperti ini ya. LKPD-nya seperti ini. Ya, duduk sudah, ayo, duduk. Ya, dalam bentuk kelompok. Ya. Ya, tidak apa-apa sebegini. Jangan. Seperti ini ya, coba lihat dulu sini. Nanti di sini ada nama anggota kelompok, terus di bawah ada tugas, lalu jawabannya langsung tulis di bawah sini. Ya, oke? Paham? Oke, kita mulai. Ini kelompok 1. Sebelum itu, sabar dulu ya. Jadi caranya begini ya. Kan ada 5 nomor. Jadi dalam kelompok itu kan kita ada 6 orang, ada 5 orang. Nah, silakan ketua kelompok membagi tugas dalam satu kelompok. Iya, contoh nomor 1 siapa yang siapkan jawabannya. Nomor 2 siapa yang siapkan jawabannya. Nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5. Supaya semua anggota kelompok bisa aktif. Ya, paham? Oke, kita mulai. Ya. Isi dulu nama anggota kelompok. Ya. Isi dulu nama kelompok, ya. Tulis saja nama panggilan. Nanti tambah lagi 1 di balik. Mantap. Tulis saja nanti nama panggilan saja. Oke? Ya. Anggota kelompok harus aktif, ya. Seperti tadi, menghargai pendapat teman. Langsung tulis nama singkat, nama panggilan saja. Nanti tambah lagi 1 di bawah. Happy. Ibu berikan waktu 10 menit. Ibu berikan waktu 10 menit. Cukup tidak untuk selesaikan 5 soal? Cukup ya? Iya. Ayo. Ya. Omong saja. Omong kasih ini, saya ikut suara saja. Bagaimana? Ayo. Jawab itu. Omong saya ikut dua, saya omong tidak apa. Nomor 1. Langsung tulis jawaban di bawah. Oke, mantap. Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan bergaul dengan semua orang? Langsung jawabannya di bawah sini, ya. Langsung tulis jawaban nomor 1. Ya. Langsung nomor 1 di sini. Nomor 3, apa manfaat yang dapat diperoleh dari bergaul dengan semua orang? Ya. Sepuluh menit ya.
Langsung saya tulis di sini. Langsung saya tulis di sini. Masing-masing anggota kelompok menyampaikan dia punya jawaban. Oke. Mita, apa jawaban? Ya, mantap. Dan nanti nomor 3 kasih 1 orang. Ya. Omong saja tidak boleh, apa jangan yang bisik-bisik, omong saja kasih kuat sesuai. Kuat kuat saya omong, jangan bisik-bisik, kuat kuat saja. Kuat kuat saya omong, jangan bisik-bisik. Coba. Kuat kuat saja omong, jangan bisik-bisik. Omong saya kuat kuat tidak mungkin. Sampai di mana? Di kelompok 1 sampai di mana? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Masih bisik-bisik? Ya. Kalau ada merasa kesulitan bisa bertanya sama ibu. Ada yang merasa kesulitan? Ada soal yang susah? Gampang ya? Ya. Ada yang masuk nomor 4. Nomor 4, ya.
Nomor 4, kenapa? Mengapa kita tidak boleh Mengapa kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul? Nomor 4 itu. Mengapa kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul? Ya, sudah di sana? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 3? Kelompok 3 sudah? Bagaimana? Ya, oke, boleh. Boleh. Mau kasih nama kelompok di sini, kelompok mawar. Terus ini kelompok 2 kelompok apa? Iya. Kelompok 2? Hah? Tes kuat. Wey, mantap. Kelompok tes kuat. Apa? Des kuat. Des kuat apa? Des kuat. Oh iya, oke. Kalau sini kelompok 1? Kalau sini kelompok 1 kelompok apa? Di sana sudah mawar. Kelompok 3 sudah kelompok mawar. Di sini inisiatif yang bagus, ha? Pelangi, oke. Oh, the squad. Nah, mantap ya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Ya, yang sudah. Ya, sabar ya, ya. Sabar ya. Ya, yang sudah selesai kumpul. Yang sudah selesai. Ya, kelompok 3 ya, kelompok 3. Kelompok ciptaan Tuhan. Siapa lagi yang sudah selesai? Kelompok mana lagi? Ayo, tinggal 1 menit. Oke. Ya, kelompok 1 sudah. Ya, kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 1. Ayo menyusul kelompok 2. Kelompok 2 ya. Iya. Tinggal kelompok 2. Ayo. Kumpul sudah. Ya, sudah. Kumpul sudah. Ya, oke. Setelah Ibu lihat memang jawabannya mantap-mantap semua. Dari ketiga kelompok ini, setelah Ibu periksa jawabannya, Ibu jempol. Ibu jempol. Ya. Ibu sudah periksa dan Ibu memberi nilai untuk kelompok 1. Ibu
Kasih nilai 90. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Karena masih 1 nomor yang belum terisi. Iya, tapi jawabannya Ibu beri jempol. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Iya, Ibu beri nilai 85. Ibu juga beri jempol. Tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Saya hebat. Hebat. Semua anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terbukti bahwa dari tugas yang Ibu berikan jawabannya mantap-mantap semua. Hanya di kelompok 2 masih 1 nomor yang belum terisi. Tapi tidak apa-apa, jawabannya juga mantap. Oleh karena itu, Ibu harap dari tugas ini nanti bisa dikerjakan di rumah lagi masing-masing. Ya, nah, akan menjadi PR. Karena masih ada di kelompok 2 masih 1 nomor belum isi, dan di kelompok 1 ada 1 nomor yang salah. Di kelompok 3 ada 2 nomor yang salah. Ya, nanti Ibu minta dikerjakan di rumah. Ibu kasih kembali ya supaya nanti bisa dapat dia punya soal. Iya, ini bisa dibelajar lagi ya. Untuk menjadi PR nanti di rumah. Ya, bisa ya? Bisa ya? Bisa kerjakan di rumah ya? Bisa. Oke, itu PR. Nanti pas pertemuan berikut lagi, Ibu akan periksa kembali. Ibu harap jawabannya semua dapat berapa? Minta berapa? Dapat 100. Oke. Janji dapat 100 minggu depan? Oke, mantap. Itu bukan dalam bentuk kelompok lagi ya. Itu dalam bentuk individu. Jadi masing-masing kerja itu soal yang 5 nomor. Bisa? Bisa? Kelompok 1 bisa? Bisa. Kelompok 2 bisa? Bisa. Kelompok 3 bisa? Bisa. Oke. Ya. Apa lagi? Sekarang bisa tulis dia punya soal. Iya, tulis. Tulis di buku masing-masing. Nah. Sengaja tulis begitu. Ya. Sudah? Tulis. Tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Sudah. Ya, sudah selesai? Sudah ya? Oke. Ya. Sekarang Ibu mau tanya. Kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau bagaimana? Ibu mau tanya di sini. Ya?
Atau tadi ketika Ibu menyampaikan materi, mungkin Ibu mungkin ada sesuatu yang Ibu sampaikan kurang jelas atau bagaimana tadi? Hah? Di sini bagaimana? Jelas. Semua jelas. Yang sini? Semua jelas. Yang di sini? Semua jelas. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Apa yang kita petik dari pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Kita harus bergaul dengan semua orang. Kita harus bergaul semua orang. Tidak boleh membeda-bedakan. Halo di sini bagaimana? Apa yang kita sudah belajar hari ini? Coba. Siapa yang bisa? Ya, bagaimana? Coba. Bergaul dengan semua orang. Bergaul dengan semua orang. Apa yang kita petik dari ini? Ini, bergaul dengan semua orang. Menghargai orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Apalagi? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Iya, menghormati. Apalagi? Saling menolong. Saling membantu. Saling berbagi. Apalagi? Iya, saling mengasihi. Jangan membeda-bedakan satu Nah, sama lain. jangan membeda-bedakan satu sama yang lain. Nah, oleh karena itu, pembelajaran kita hari ini mengajarkan kita untuk kita tidak membeda-bedakan teman, baik di sekolah maupun di rumah, bahkan di lingkungan manapun kita berada. Kenapa kita tidak boleh membeda-bedakan? Ibu kembali lagi. Karena adalah ciptaan Allah. Karena kita ini adalah semua ciptaan Allah. Jadi kita manusia tidak boleh membeda-bedakan. Jadi dengan materi hari ini, Ibu harapkan kita semua akan terapkan itu perilaku, karakter yang baik ketika kita bergaul dengan siapapun. Mari kita jangan membeda-bedakan. Ya. Itu adalah ajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita di mana tadi? Di mana tadi? Galatia 3 ayat 28. Di mana tadi? Galatia 3 ayat 28. Ya. Galatia 3 ayat 28 akan menjadi ayat hafalan untuk minggu depan. Nah, karena firman ini kita harus terapkan bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan dan kita harus saling mengasihi. Coba peluk temanmu di samping, kok tunjukkan bahwa engkau sayang kau punya teman. Coba. Ya, itu ketika kita rangkul teman itu kita sudah membuktikan bahwa kita apa? Ketika kita rangkul teman itu sudah menunjukkan bahwa kita itu apa? Sahabat. Bahwa kita itu sahabat dalam Yesus. Nah, bahwa kita itu adalah sahabat dalam pergaulan. Bahwa kita itu adalah sahabat dalam Tuhan. Seperti firman di Ibrani berapa tadi? Galatia 3 ayat 28. Di situ tidak ada lagi orang apa? Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Tapi kita semua ini adalah satu dalam Kristus Yesus. Ibu mau tanya, apakah bisa kita terapkan? Apakah kita bisa terapkan dalam lingkungan kita? Bisa. Janji? Janji, Bu. Oke. Ibu salut. Ya.
Ya, Ibu salut untuk semua anak-anak hari ini, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Mari kita terus menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Mari terus kita tingkatkan itu persahabatan. Mari kita tingkatkan terus itu sikap untuk saling mengasihi. Kita tidak membeda-bedakan. Kita tidak suka membuli teman. Kita tidak suka mengolok teman. Ketika lihat teman sedang susah, kita tidak mengolok teman. Nah, itu juga makna dari materi kita pada hari ini. Bisa ya menjadi anak yang berani melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu Ibu berharap ketika minggu depan Ibu mau firman Tuhan ini menjadi ayat hafalan untuk kita di pembelajaran berikutnya pada minggu depan. Ya. Oleh karena itu Ibu minta, coba kalau memang pembelajaran hari ini menyenangkan, masing-masing coba berikan emoji sama Ibu. Nanti Ibu lihat, coba mulai dari sini, coba kasih emoji sama Ibu. Marah. Sini coba berikan emoji. Dan sini, wah senyum, ya mantap. Ini coba berikan emoji sama Ibu. Ye. Iya, oke. Nah, sekarang kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Sebelum itu, Ibu minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Nah, mari Alia. Ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Ayo sikap doa semua. Tuhan Yesus, sekarang kami pulang, jaga kami di jalan, Tuhan Yesus jaga kami di jalan, sampai di rumah kami masing-masing. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Oke, terima kasih Alia. Ya, terima kasih Alia. Ya, kiranya pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk Alia yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa menyenangkan untuk anak-anak sekalian dan juga dapat bermanfaat dalam lingkungan maupun di rumah dan bahkan di sekolah, dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, karena itu pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai di sini. Jangan lupa PR. Ya, jangan lupa PR kita untuk minggu depan. Ada berapa nomor? 5 nomor. Dan yang satu lagi, jangan lupa ayat hafalan. Ya, oleh karena itu, Alia beri salam. Siap beri salam. Terima kasih Bu. Selamat siang teman-teman. Shalom. Oke, salam. Terima kasih untuk semua. Sampai jumpa.